Lihat yang terpenting bagi anak kecil adalah pendidikan karakter begitu. Kita ingin agar anak tumbuh dalam menjadi insan yang memiliki kesantunan dan juga aksana. Bagaimana agar ajaran-ajaran ini tidak berakhir hanya sebagai hafalan saja atau numpang lewat, tapi benar-benar dimaknai dan dilaksanakan. Makanya saya di mana-mana mengajarkan Quran. Saya sering pesankan kepada jemaah, kalau ngaji lihat artinya. Kalau kita ngaji lihat artinya. Kalau kita ngaji tidak lihat artinya. Kumpulan SMS-nya Allah ke Nabi Muhammad. Kalau dia hanya baca Arabnya, kita yakin dapat berpahala. Tapi apa mak dia masukkan? Contoh satu. Dalam suratnya surat 13. Ya. Ayatnya 22, 23, 24. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbad dar." Allah katakan ada 4 amalan kalau ingin masuk surga, sama orang tua, suami istri, sama anak cucu. Sama anak cucu. 1 sabar, 2 sholat, 3 infak, dan yang keempat membalas kejahatan dengan kebaikan. Hadiahnya apa? Yang pertama hadiahnya dia matinya husnul khotimah. Hadiah yang kedua apa? Hadiah yang kedua masuk surga Aden bersama bapak ibunya, suami istri, anak cucu keturunan. Jadi bukan saja ketemu di dunia ini, dia ketemu juga nanti di surga bersama keluarga. Asal 4 ini amalan. Sabar, sholat, infak, dan membalas kejahatan kebaikan. Dan ini orang paling berat membalas kejahatan kebaikan. Padahal di Quran tuh 5 kali itu. Membalas kejahatan dengan kebaikan, membalas kejahatan kebaikan. Itu sampai 5 kali. Oke, itu selalu yang harus ditanamkan ya Pak ya. Kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara tentang kejahatan yang dibalas dengan kebaikan, Pak. Kita media sosial saat ini dinodai dengan berbagai kejadian saling hujat, bahkan sesama Muslim sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu dan dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda masih menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Kita masih membahas bagaimana menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini dengan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih bersama dengan Ustadz Najamuddin Siddiq. Pak Ustadz, kalau kita melihat tadi sudah membicarakan tentang bagaimana menanamkan nilai Islam dari usia anak kecil begitu ya. Nah, kalau kita melihat ini sudah mulai tumbuh dewasa, kemudian perkembangan teknologi ini tidak bisa dinafikan bahwa ini penting. Di satu sisi bisa menjadi syiar keagamaan, agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi jika tidak bijak digunakan, ini justru bisa memecah belah, Pak. Nah, fenomena yang ada saat ini bahkan sesama Muslim ada yang saling menghujat. Bagaimana kita menyikapi hal seperti ini dengan meneladani Rasulullah SAW? Makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa dari sejak kecil anak-anak dididik dari Iqra sejarah-sejarah Nabi. Setelah anak itu dididik sejarah-sejarah Nabi, terus diajarkan Quran. Diajarkan Quran jangan hanya baca Arabnya, itu baca artinya. Jangan saja baca Arabnya, baca artinya. Makanya kita di sini selalu kalau baca Quran lihat artinya. Selalu baca Quran lihat artinya. Artinya sangat penting sekali sebenarnya. Jadi ngaji saja itu tidak cukup, Pak? Tidak cukup. Untuk pahala kita yakin dapat pahala. Tapi mesti ditanamkan apa sih artinya ini. Ya kan banyak orang kalau misalnya bagaimana sejarah Nabi Musa ada di Quran. Sejarah Nabi Daud ada di Quran. Sejarah Nabi Yunus ada di Quran. Sejarah Nabi Ibrahim ada di Quran. Itu supaya meneladani nabi-nabi itu. Nah, sejarah Nabi Muhammad ada di Quran. Makanya kalau orang itu membaca Quran dan artinya, insya Allah itu akan bisa melawan media sosial yang negatif. Itu bisa dilawan dengan Quran. Dan saya pun mengajarkan dalam masyarakat. Alhamdulillah sampai diundang di Amerika, sampai diundang di Eropa. Selalu saya tekankan kepada masyarakat kita di luar negeri, baca Quran dengan artinya, baca Quran dengan artinya. Karena dengan baca artinya itu nanti akan beda sekali itu, beda sekali. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam." Bacalah, baca apa? Baca dengan nama Tuhanmu. Baca dengan nama Tuhanmu itu apa? Al-Quran. Allah yang menciptakan kamu dari segumpal darah. Allah menciptakan kamu
Dari kamu nggak tahu jadi tahu. Allah mengajarkan kamu apa yang kamu selama ini kamu bingung jadi tahu di Quran. Ada satu ayat di Quran itu yang orang kadang-kadang tidak tahu. Seperti misalnya bersedekah. Allah katakan sedekah itu lapang sempit. 3 kali di Quran. Lapang sempit. Al-Imran 133-134. Infaklah kamu lapang sempit. Yang kedua Al-Taubah 53. Infaklah kamu lapang sempit, kaya miskin. Surat 65 At-Tolak ayat 7. Infaklah kamu lapang sempit. Nah kalau kita lihat ini, berarti orang itu mesti care sama orang lain. Itu tidak bisa dengan kemauan kita. Tapi kita mesti care sama orang lain. Lihat sekitar kita, ada orang fakir miskin, ada orang susah, ada orang buta, tunanetra. Seperti di sini, ini malam ada tunanetra yang sholat di sini. Setiap malam tahajud. Nah, baik. Dan anak-anaknya kita tinggal di sini. Anaknya gratis. Menyebarkan kebaikan. Menyebarkan sebagai Islam yang justru ada oknum-oknum yang berusaha untuk memecah belah, Pak Ustadz. Makanya saya kita ada namanya media itu. Pak Ustadz, kembali kalau kita sebagai pengguna media sosial begitu, bagaimana agar kita menjadi pengguna yang bijak dan menyiarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan tidak bicara orang tapi bicara Quran. Tapi kadang-kadang ada juga yang ngirim yang agak melenceng, saya ingatin. Ini kita bicara Quran, jangan bicara yang lain. Bicara Quran, yang lain. Kalau mau menjelaskan apa-apa, ada ayatnya. Ada suratnya, ada ayatnya, ada suratnya supaya jelas. Jangan nanti orang bisa melebar kemana-mana. Jadi akhirnya bukannya membawa kedamaian, mencontoh Rasulullah, tapi malah justru kebalikannya. Tapi selalu saya ingatkan di grup itu, harus pakai Quran, lihat artinya. Pakai Quran, lihat artinya. Supaya kita melawan untuk media sosial sekarang itu dengan Quran. Insya Allah kalau dengan Quran, makanya Allah berfirman dalam surat Al-Qamar, surat 54. Sampai Allah katakan di situ, aku bacalah Quran, pelajarilah Quran, bacalah Quran, pelajari Quran. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Apakah kamu tidak memperhatikan Quran? Wala auzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad yassarnal Quran lidzikir fahal mim muddakir. Ayat 17-nya. Ayat 22-nya, walaqad yassarnal Quran lidzikir fahal mim muddakir. Ayat 32-nya, walaqad yassarnal Quran lidzikir fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Quran lidzikir fahal mim muddakir. 4 kali. Surat 54 ayat 17, 22, 32, 44. Kami mudahkan Quran itu untuk pelajaran, tapi siapa yang jadikan Quran pelajaran? Nah, lewat media sosial kita kirim ayat. Kita kirim ayat serta artinya. Kita kirim ayat serta artinya. Ayat serta artinya. Jadi ini untuk melawan media sosial yang negatif-negatif dengan ayat. Dengan ayat. Nah, dengan ayat orang mikir, oh iya Allah maunya begini. Bukan begini. Karena kan hawa nafsu kalau enggak. Jadi gunakan sebagai ladang dakwah ya Pak ya, bukan ladang dakwah ya. Oke, banyak hoax yang beredar begitu Pak, informasi yang tidak mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana kita tentunya ingin menunjukkan sebagai muslim yang santun dan juga berakhlakul karimah. Apa pesan Ustadz untuk para muslim yang berperilaku meneladani Rasulullah SAW? Saya yang berpesan kepada mereka surat 35 ayat 29. Surat 35 itu ayat 29, yarjuna tijaratan lan tabur. Pesan saya kepada masyarakat seluruh dunia. 1, bacalah Quran dengan artinya. Yang kedua, kita supaya kita perhatian ke orang, care ke orang, kita lihat orang susah, orang miskin, kita perhatikan. Kalau 3 ini kamu amalkan kata-kata kamu tidak baik kepada semua orang. Kenapa? Dengan modal 3 ini. Baca Quran, lihat artinya, sholat, sama infak. Insya Allah.
Insya Allah itu saya pesankan kepada Fatir ayat 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Oke, itu harapan kita bersama tentunya ya, dan itu sudah ditanamkan sejak dini. Pak Ustadz, kita tentunya berharap kita menjadi muslim yang mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Begitu juga dalam ini santun tidak hanya berperilaku dengan warga sekitar, tapi tentu juga dalam menggunakan media sosial ya Pak ya. Jadilah bagian dari dakwah begitu ya, betul, intinya. Baik, terima kasih Ustadz Najamuddin Siddiq atas pencerahannya untuk pemirsa Selamat Pagi Indonesia kali ini. Terima kasih atas tadi juga nilai-nilai teladan dari Rasulullah SAW atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, itulah tadi Widya dan Maria sedikit pencerahan saja bisa kita maknai dalam rangka menyambut Maulid Nabi Rasulullah SAW. Tentunya ini juga menjadi peringatan bagi para orang tua agar segera menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini, dimulai dari lingkungan kita sendiri. Kembali ke Anda, Widya dan Maria.